Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alfania Nandariski. Kalian tahu PLN, PDAM, dan Pertamina kan? Nah, itu beberapa contoh dari pasar monopoli. Jadi, kami kelompok 7, Kaula Desi Rahmania, Ayudia Maharani, Amanda, Revi Cayani Putri, dan Larasati akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Yuk simak penjelasannya. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat satu produsen atau penjual tetapi banyak pembelinya. Contohnya seperti Pertamina, perusahaan listrik negara, perusahaan kereta api, dan lain sebagainya. Pasar monopoli merupakan pasar yang terdiri dari satu jenis penjual. Artinya, dalam sebuah proses transaksi antara penjual dan pembeli, hanya ada satu penjual yang menentukan harga pasar. Definisi ini diperoleh dari asal katanya yang terdiri dari kata mono dan poli. Jumlah penjual yang hanya terdiri dari satu pihak ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah jenis barang yang dijual tidak bisa diperoleh pada pedagang lain serta tidak memiliki pengganti. Akibatnya, pembeli tetapi membeli barang yang dibutuhkan meskipun harganya mahal. Jika jumlah pembeli semakin banyak, pihak penjual monopoli ini bisa meraup banyak keuntungan dengan menaikkan harganya. Sistem pasar jenis monopoli ini tidak akan berlaku jika produk yang dijual ternyata ada di penjual lain yang menawarkan harga berbeda. Dalam menaikkan dan menurunkan harga pasar, penguasa pasar menggunakan jumlah kesediaan barang sebagai pertimbangan. Jika jumlah barang sedikit, maka harga yang diminta akan jauh lebih mahal. Sebaliknya, perusahaan bisa menurunkan harga jika jumlahnya banyak. Ciri pasar monopoli. 1. Memiliki seorang penjual. Jumlah penjual dalam sistem monopoli hanya terdiri dari satu pihak. Beberapa penjual yang tersebar di daerah lain sifatnya hanya sebagai cabang saja, sementara ketentuan harga tetap dipegang oleh satu perusahaan yang mengendalikannya. 2. Harga barang di seluruh wilayah sama. Karena produsennya hanya satu, maka penjualan barang harus dilakukan di berbagai daerah agar semua bisa menggunakannya. Namun, harga di berbagai daerah tetap sama, walaupun rutenya berbeda, mulai dari daerah terpencil maupun kota besar. 3. Jumlah pembeli sangat banyak. Barang yang dijual menggunakan sistem pasar monopoli biasanya tergolong barang penting yang menjadi kebutuhan pokok semua orang. Oleh sebab itu, jumlah pembelinya tetap banyak meskipun harganya terus mengalami kenaikan yang tidak stabil. 4. Tidak ada barang pengganti yang dijual. Selain kebutuhan pokok, barang yang diproduksi oleh perusahaan biasanya tergolong sangat langka dan sulit ditemukan di daerah lainnya. Bahkan, pengusaha lain tidak bisa membuat produk yang mirip sebagai penggantinya untuk dijual. 5. Barang yang dijual sangat dibutuhkan. Jenis barang yang menggunakan sistem pasar monopoli termasuk barang pokok yang sangat dibutuhkan semua orang. Jika sifat barang ini tidak penting, sistem monopoli tidak akan bisa dijalankan karena pembeli bisa memilih untuk tidak membeli barang yang diproduksi. 6. Terdapat hambatan besar untuk masuk pasar. Jika seseorang ingin masuk pasar ini dan menciptakan produk serupa untuk dijual, akan banyak hambatan besar yang harus dilewati. Hambatan ini bisa berkaitan dengan izin dan status kelegaan produk tersebut. Jika tidak melalui prosedur yang benar, seseorang tidak bisa menjual sembarangan. 7. Penjual bisa menentukan harga sesuai keinginan. Harga jual dari produk yang dihasilkan bisa berubah sesuai keinginan dari penjual. Hak untuk menaikkan dan menurunkan harga sepenuhnya ada di tangan penjual. Jika jumlah produksi barang sedang terbatas, harga bisa dinaikkan saat itu juga. 8. Sebagai besar bahan baku produksi sulit diperoleh. Banyaknya keuntungan dari pasar monopoli di pihak penjual tidak lepas dari kemampuan produsen dalam menentukan bahan baku yang langka. Pihak yang lebih dahulu menentukan bahan baku dan proses pengolahannya, dialah yang akan mendapatkan hak cipta dan dilindungi pemerintah. Faktor pasar monopoli. Faktor terjadinya pasar monopoli berikut ini merupakan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pasar monopoli. 1. Perusahaan mempunyai sumber daya eksklusif. Jika suatu perusahaan atau organisasi bisnis mempunyai dan menguasai sumber daya yang tidak dimiliki dan dikuasai oleh organisasi bisnis lainnya, maka hal tersebut berarti organisasi bisnis yang menguasai sumber daya tersebut lah yang dapat menguasai produk. Oleh karena itu, di pasar organisasi bisnis tersebut yang hanya bisa memproduksi dan menjual suatu produk tertentu. Contoh seperti NASA dari Amerika Serikat yang mempunyai roket sebelum Cina dan konsorsium Inggris dan Perancis bisa membuat roket untuk membawa satelit ke orbit. NASA yang pada saat ini mempunyai monopoli untuk usaha. Dalam contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa NASA mempunyai kemampuan efisien yang masih belum bisa ditiru pengusaha bahan baku dan pengusaha teknologi serta tenaga ahli.
2. Kebijakan pemerintah dan hak eksklusif. Pemerintah tentunya dapat memberi hak kepada suatu organisasi atau program untuk melakukan monopoli. Tujuan program tersebut supaya organisasi bisnis atau program tersebut untuk memproduksi suatu barang yang dianggap penting bagi pemasok industri dalam negeri. Oleh karena hal tersebut, pemerintah akan memberi jaminan dalam bentuk peraturan dengan tanggap waktu yang relatif lama. Arti, selama masa pemberian hak monopoli tersebut, hanya organisasi bisnis atau program yang ditunjuk sajalah yang bisa menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan suatu produk. Misalnya seperti PT Bogasari yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan monopoli tepung terigu impor. Bagi perusahaan tersebut, kebijakan dalam menentukan berada di tengah pemerintahan, sedangkan untuk kegiatan pemasarannya dilakukan oleh perusahaan. Amanat undang-undang di Indonesia terdapat beberapa produk atau sumber daya yang hanya dikuasai atau dimonopoli oleh negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 menyebutkan bahwa cabang-cabang produk yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedua, pasal tersebut berarti bahwa negara menguasai dalam bentuk atau dengan melalui perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya dengan ketentuan harga dan juga kebijakan pemasaran berada di tangan pemerintah. Contoh dari perusahaan negara yang melakukan monopoli adalah PT PLN. Dapat menikmati skala ekonomi. Pada saat sekarang perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Hampir pada seluruh bidang ekonomi memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi tersebut akan membuat proses produk menjadi lebih efisien, yang hanya bisa dilakukan jika jumlah produk dilakukan besar dan meliputi hampir semua produk yang dibutuhkan dalam pasar. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa suatu organisasi bisnis atau program hanya akan bisa menikmati skala ekonomi maksimal jika tingkat produksinya besar. Pada saat organisasi bisnis atau program telah berhasil mencapai kondisinya di mana biaya produk mencapai minimal dan jumlah produk hampir mencapai jumlah permintaan yang ada di pasar, maka dengan begitu organisasi bisnis atau program tersebut dapat menurunkan harga barang yang jika melakukan produk dalam jumlah besar. Hal tersebut akan menyebabkan organisasi bisnis atau perseorangan yang baru atau masih kecil tidak akan bisa untuk bersaing dengan organisasi bisnis atau perseorangan yang sudah mempunyai modal besar dan sudah. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. 1. Kelebihan A. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Kelebihan perusahaan monopoli adalah mampu mengakumulasi keuntungan supernormal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam membiayai riset dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dengan peningkatan efisiensi, maka akan diperoleh output yang lebih besar dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. B. Menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Jika terlalu banyak perusahaan yang bersaing, akan terjadi pemborosan atau inefisien. Hal tersebut berdampak pada produk yang dihasilkan tidak berkualitas, dengan tujuan perusahaan hanya mementingkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan pesaingnya. C. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Perusahaan monopoli biasanya merupakan perusahaan besar, sehingga dapat menikmati skala ekonomi yang mampu menurunkan biaya produksi. Hal ini bisa dimaklumi sebab dalam pasar monopoli tidak perlu mengeluarkan biaya penjualan seperti biaya promosi atau iklan, seperti halnya dalam pasar persaingan sempurna. D. Efisiensi dalam pengadaan barang publik. Tidak semua barang dapat disediakan secara efisien lewat pasar. Barang itu umumnya dikenal sebagai barang publik atau public goods. Pengadaan barang publik hanya akan efisien dalam skala besar. Contohnya, pengadaan jalan raya, jembatan, pelabuhan laut, transportasi, telekomunikasi, dan air minum. 2. Kekurangan A. Penyimpangan alokasi sumber daya. Kekuatan monopoli menyebabkan penyalahgunaan alokasi sumber daya. Perusahaan monopoli dengan sengaja membatasi tingkat outputnya untuk memaksimalkan laba. Hal ini dilakukan diantaranya dengan menetapkan harga yang tinggi ketika permintaan meningkat dan tidak disertai dengan persediaan barang yang cukup sehingga akhirnya mendorong kenaikan harga. B. Adanya ketidakadilan atau kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Karena seorang monopolis memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga, ia bisa mendapatkan keuntungan di atas normal dalam jangka pendek maupun jangka panjang. C. Mengurangi kesejahteraan konsumen. Konsumen harus membayar harga di atas biaya untuk memproduksi komoditas tersebut, akan berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan mereka. D. Adanya eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Monopoli menimbulkan eksploitasi baik terhadap konsumen maupun terhadap tenaga kerja. Eksploitasi ini timbul karena monopoli selalu berproduksi
baik dalam keadaan memperoleh laba maupun rugi, pada harga yang lebih tinggi dari biaya marginalnya. P lebih besar MC. Bagi konsumen, hal ini menimbulkan kerugian karena mereka harus membayar harga yang lebih tinggi dari biaya produksinya. Adapun bagi pekerja, mereka akan dibayar lebih rendah dari harga jual yang diterima monopolis. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Tidak adanya persaingan dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas barang yang diproduksi. Keseimbangan dalam pasar monopoli terjadi di bawah keseimbangan ekonomi, karena tidak seluruh terpakai sesuai dengan kapasitas produksi, sehingga menimbulkan pengangguran. Keadaan ini akan melemahkan daya beli dan memaksa perusahaan memproduksi lebih sedikit lagi. Jika keadaan ini terus berlanjut, kondisi ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih buruk, seperti mengakibatkan stagasi atau kemandegan dalam pertumbuhan ekonomi dan inflasi. F. Memburuknya kondisi perekonomian dunia. Tuntutan perdagangan bebas memang dapat meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa disadari adanya perusahaan-perusahaan besar atau terutama perusahaan-perusahaan multinasional atau MNC telah menjadi perusahaan monopoli alamiah karena sahamnya dimiliki pihak swasta. Tujuan perusahaan ini adalah memaksimalisasi laba. Jika dibiarkan terus berlanjut tanpa koordinasi yang baik, akan menggilas perusahaan-perusahaan yang ada di negara-negara sedang berkembang. Jenis-jenis pasar monopoli. Pasar monopoli terbagi menjadi beberapa jenis, sebagaimana dinyatakan Profesor Trupti Misra dari Institut Teknologi India Bombay. Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis pasar monopoli yang dapat ditemukan di lapangan. Yang pertama, monopoli alamiah atau monopoli natural. Pasar monopoli alamiah terbentuk ketika cakupan pasar sangat kecil sehingga hanya bisa mengakomodasi satu penjual saja. Sebab lainnya bisa jadi karena potensi keuntungan komoditas tidak menggiurkan sehingga hanya satu penjual yang tertarik meniagakan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, monopoli lokal regional. Pasar monopoli lokal regional terjadi ketika perniagaan barang monopoli hanya terjadi di area terbatas pada wilayah tertentu saja. Yang ketiga, monopoli legal. Berdasarkan hukum pasar monopoli legal, perniagaan komoditas atau jasa yang diatur pemerintah hanya boleh dipasarkan satu penjual atau satu perusahaan saja. Contohnya adalah perniagaan BBM oleh PT Pertamina berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara dan sebagainya. Diskriminasi harga. Untuk memaksimalkan keuntungan dan tetap menjaga pangsa pasar perusahaan monopolis biasanya menerapkan diskriminasi harga. Strategi ini juga biasanya digunakan untuk kondisi pasar yang berbeda, terutama terkait dengan elastisitas permintaannya. Keadaan ini dapat terjadi jika monopolistik menentukan harga berlainan untuk unit-unit produk yang sama. Perbedaan penerapan diskriminasi harga terletak pada konsumen. Yang pertama, tidak mengetahui keadaan harga barang yang sama di pasar lain. Kedua, irasional bahwa barang itu lebih baik jika harganya mahal. Yang ketiga, menghiraukan perbedaan harga yang terlalu kecil. Lalu terletak pada sifat barang, yaitu terutama barang yang bersifat jasa langsung seperti jasa dokter, jasa potong rambut, dan sebagainya. Lalu terletak pada jarak jauh, yaitu timbul karena perbedaan harga yang tidak dapat ditembus oleh biaya-biaya pengangkutan antar beberapa tempat. Kekuatan monopoli, monopoly power. Kekuatan monopoli adalah kekuatan yang dapat meniadakan pesaing-pesaingnya atau kompetitor di pasar, atau membuat persekongkolan harga atau fixing price secara arbiter. Terbentuknya kekuatan monopoli untuk mempercepat proses pengembalian modal dan memperoleh hasil yang optimal. Di sini perlu kita sadari bahwa yang tidak sukar untuk diraih adalah karena kalkulasi bisnis bukanlah kalkulasi yang mendorong terbentuknya efisiensi guna menghadapi persaingan pasar yang ketat, namun merupakan kalkulasi yang dirancang berdasarkan keunggulan monopolistiknya. Maka dengan dilatar belakangi oleh kondisi perekonomian yang diwarnai oleh persaingan usaha tidak sehat ini, Amerika mengeluarkan aturan main dalam perekonomian yang kemudian dikenal dengan nama Antitrust Law, yang merupakan undang-undang anti monopoli yang tertua di dunia. Antitrust Law di Amerika bukan dirancang dari sebuah ketiadaan, melainkan dirancang dari sebuah fenomena ekonomi yang menimbulkan ketimpangan di kalangan warga negaranya, di mana muncul sebuah kekuatan dominan yang mendominasi bidang-bidang perekonomian di Amerika. Antitrust Law di Amerika tumbuh dan berkembang sebagai reaksi terhadap praktek-praktek penyalahgunaan kekuatan ekonomi swasta yang tidak terkontrol sehingga kepentingan konsumen banyak dirugikan. Memasuki abad swasta yang berupaya untuk mendapatkan monopoli dalam bidang usaha tertentu untuk meraih keuntungan bisnis dengan menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Pada masa ini, banyak terjadi praktek-praktek bisnis yang curang atau unfair business practices, persekongkolan untuk menetapkan harga atau price fixing, melalui kartel, menetapkan mekanisme yang menghalangi terbentuknya kompetisi, menciptakan barrier to entry, dan terbentuknya integrasi horizontal dan vertikal.
Di samping itu, tumbuhnya perusahaan raksasa sesuai Perang Dunia ternyata telah menelan perusahaan lemah dengan jurus-jurus fixed price, control production divide, maupun freeze out competitors. Itulah praktek bisnis yang di penghujung abad 18, awal abad 19 yang telah diperagakan dengan begitu kasarnya, antara lain oleh imperium bisnis minyak John D. Rockefeller. Sekian dari kelompok kami, hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih.